I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu konsep dasar penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam perusahaan yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Dalam pencapaian suatu tujuan, perusahaan secara legal tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral atau etika. Penilaian kerja ini berhubungan dengan prestasi kerja yang merupakan hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja. Kita masuk dalam materi yang kedua, yaitu kriteria penilaian kerja. Penilaian kinerja ada 3. Yang pertama, people based criteria yang dibuat berdasarkan kegunaan fungsional sehingga banyak digunakan untuk selection dan penentuan kompensasi. Yang kedua yaitu product based criteria, biasanya dianggap lebih baik daripada people based criteria. Kriteria ini dibuat didasarkan atas tujuan atau jenis output yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, behavior based criteria mempunyai banyak aspek dari segi hukum, etika, normatif, dan teknis. Kriteria ini dibuat berdasarkan perilaku-perilaku yang diharapkan sesuai dengan aspek-aspek tersebut. Berikutnya kita akan bahas tentang metode penelitian kinerja. Dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu berorientasi pada masa lalu dan masa depan. Pada metode penelitian berorientasi masa lalu, tekniknya yaitu dengan pertama, ada sekali peringatan dalam metode para penilai melakukan penilaian hasil kerja karyawan menggunakan skala tertentu mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Daftar pertanyaan atau checklist penilaian berdasarkan metode terdiri dari sejumlah pertanyaan yang menjelaskan beraneka ragam macam tingkat perilaku di suatu pekerjaan tertentu. Penilaiannya hanya perlu memilih kata atau pertanyaan menggambarkan karakteristik yang hasil kerjanya karyawan. Metode pilihan terarah, metode ini dirancang untuk meningkatkan objektivitas dan mengurangi subjektivitas dalam penilaian. Metode ini mengharuskan bernilai untuk memilih pertanyaan yang paling sesuai dengan karyawan yang dinilai. Metode peristiwa krisis, metode ini merupakan penilaian yang mendasarkan pada catatan krisis. Menilai atau berperilaku karyawan seperti sangat baik atau sangat jelek di dalam melaksanakan pekerjaan. Metode catatan prestasi, metode ini berkaitan erat dengan metode peristiwa krisis atau catatan penyempurnaan yang banyak digunakan terutama oleh para profesional, misalnya penampilan, kemampuan berbicara, perangkat kepemimpinan, dan aktivitas lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang keenam, ada skala peringkat dikaitkan dengan tingkah laku. Metode ini merupakan suatu cara penilaian prestasi kerja karyawan untuk suatu kurun waktu tertentu di masa lalu dengan medan skala tingkat prestasi kerja dengan berperilaku tertentu. Salah satu kelebihan metode ini yaitu dengan pengurangan subjektivitas dalam penilaian. Yang ketujuh, ada metode peninjauan lapangan atau field estimator. Penilai ini dilakukan oleh pihak luar departemen karyawan yang bersangkutan. Biasanya dari departemen sumber daya manusia, spesialis sumber daya manusia mendapat informasi dari atasan langsung perihal prestasi karyawan.
karyawannya, lalu mengevaluasi ke lapangan berdasarkan informasi tersebut. Setelah itu, hasil penilaian dikirim dan dibawa ke lapangan untuk keperluan review, perubahan, persetujuan, dan pembahasan dengan pihak karyawan yang dinilai. Yang kedelapan, ada tes dan observasi lokasi kerja karena sebagai pertimbangan dan keterbatasan penilaian prestasi dapat didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan berupa tes tertulis dan peragaan. Syaratnya, gas harus valid dan reliable atau dapat dipercaya. Yang terakhir, pendekatan evaluasi kontraktif. Metode ini mengutamakan perbandingan prestasi kerja seseorang dengan karyawan lain yang melakukan kerja sejenis perbandingan. Demikian dipandang bermanfaat untuk manajer sumber daya manusia dengan lebih rasional dan efektif, khususnya dalam hal kenaikan gaji, promosi, dan pemberian berbagai bentuk imbalan pada karyawan. Selanjutnya, metode penilaian berorientasi pada masa depan. Yang pertama, ada penilaian diri sendiri atau self-medication. Penilaian diri sendiri ini dilakukan oleh karyawan sendiri dengan harapan untuk lebih mengetahui kekuatan atau kekurangan sehingga mampu mengidentifikasi aspek-aspek perilaku kerja yang perlu diperbaiki pada masa yang akan datang. Pelaksanaannya, perusahaan atau penilai mengemukakan harapan-harapan yang diinginkan dari karyawan, tujuan perusahaan, dan tantangan-tantangan yang dihadapi perusahaan pada karyawan. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, karyawan dapat mengidentifikasi aspek-aspek perilaku yang perlu diperbaiki. Yang kedua, manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective, yang dimana satu bentuk penilaian di mana karyawan dan penilai bersatu bersama-sama menentukan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang. Metode ini lebih mengacu pada pendekatan hasil. Yang ketiga, ada penilaian secara fisiologis. Penilaian ini biasanya dilakukan melalui serangkaian tes psikologi seperti tes kecerdasan intelektual, tes kecerdasan emosional, diskusi, tes kecerdasan spiritual, dan tes kepribadian yang dilakukan melalui wawancara dan tes tertulis. Yang terakhir, teknik assessment center atau pusat penilaian, yaitu penilaian yang dilakukan melalui rangkaian teknik penilaian dan dilakukan oleh sejumlah penilaian untuk mengetahui potensi seseorang dalam melakukan tanggung jawab yang lebih besar. Dari teknik ini merupakan serangkaian latihan situasional, di mana latihan ini berupa tugas manajemen yang disimulasikan meliputi teknik-teknik seperti bermain peran, analisis kasus, wawancara, dan tes psikologi. Selanjutnya kita masuk dalam prestasi kerja. Ini masih berhubungan dengan yang dibahas teman saya tadi mengenai penilaian kinerja. Nah, definisi dari prestasi kerja sendiri adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja. Menurut Hasibuan, prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan pengalaman dan keunggulan serta waktu.
Ini merupakan definisi dari prestasi kerja. Nah, kita masuk dalam faktor-faktor yang memengaruhi prestasi kerja. Di sini faktor yang memengaruhi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada faktor kemampuan dan yang kedua faktor motivasi. Kita masuk dalam faktor kemampuan. Faktor kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi atau IQ dan kemampuan reality atau knowledge, artinya pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata yaitu 110 sampai 120 dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam menggunakan kebijakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Ini merupakan faktor pertama, yaitu faktor kemampuan yang memengaruhi kinerja atau prestasi kerja dari pegawai. Selanjutnya, faktor motivasi. Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi sendiri merupakan kondisi menggerakkan dari pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan kerja itu sendiri. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai definisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Sekarang kita akan masuk dalam indikator prestasi kerja yang di sini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu hasil kerja, di mana tingkat kuantitas maupun kualitas yang dihasilkan dari sejauh mana pengawasan yang telah dilakukan. Yang kedua, indikator pengetahuan pekerjaan, tingkat pengetahuan atas tugas yang diberikan yang akan berpengaruh langsung dengan kuantitas maupun kualitas dari hasil kerja itu sendiri. Yang ketiga, tingkat inisiatif, selama melaksanakan tugas pekerjaan khususnya dalam menangani masalah-masalah yang timbul. Yang keempat, kekuatan mental, tingkat kemampuan dan kecepatan dalam menerima instruksi kerja dan menyelesaikan dengan cara kerja dan situasi yang ada. Yang kelima yaitu sikap, tingkat semangat kerja serta sikap positif dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Dan indikator yang terakhir yaitu disiplin waktu dan absensi, tingkat ketepatan waktu dan tingkat kehadiran. Itu merupakan definisi faktor-faktor yang memengaruhi dan indikator prestasi kerja.